Assalamualaikum guys, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya guys ya. By the way, ini masih bulan Syawal ya guys ya. Jadi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa di tahun ini pahalanya diterima di sisi Allah ya guys ya. Amin amin ya rabbal alamin guys. Ngomong-ngomong terkait bulan Syawal ini, dan Junming sebelumnya sudah pernah membuat video tentang bulan Syawal di tahun-tahun sebelumnya. Jadi teman-teman bisa kunjungin di link di bawah ini guys ya, supaya teman-teman lebih memahami makna bulan Syawal ini ya guys ya. Di video kali ini kita akan ngebedah salah satu asal-usul hero di game Mobile Legends ya guys ya, yang katanya seorang muslim guys. Yang lain tidak bukan adalah negeri ini adalah tanah air kita, dan negeri ini akan menjadi kuburan kalian. Iya, bener banget guys. Siapa lagi kalau tidak bukan adalah Balmond. Sorry guys, just kidding guys. Oke. Ya lapu-lapu lah guys, masa Balmond. Nih, lihat sendiri nih namanya nih. Banyak sih informasi yang berseliweran di internet gitu, apalagi kalau kita googling kan gitu. Banyak banget yang menyatakan bahwa lapu-lapu ini adalah seorang muslim guys. Versi game Mobile Legends, daratan atau seluruh dunia yang ada di dalam game ini disebut dengan Land of Dawn guys. Menurut Dan Junming juga konsepnya juga nggak jauh dari dunia nyata juga guys. Kalau di Land of Dawn, lapu-lapu itu tinggal di Phoenix Island guys. Nah, di dunia nyata itu adalah Kepulauan Asia Tenggara alias Nusantara guys. Di sini juga hero-nya nggak cuma lapu-lapu aja guys. Di sini juga ada Kadita dan Badang juga yang berasal dari Kepulauan Phoenix ini guys. Dan Junming juga nggak tahu kenapa tiba-tiba ada Uranus, Kaja dan Edit di sini guys. Kita fokus aja dengan lapu-lapu ya guys ya. Lapu-lapu ini sendiri sebenarnya adalah kisah nyata guys. Jadi beliau ini adalah pahlawan dari negara Filipina guys. Kisah lapu-lapu yang di game Mobile Legends itu juga tidak jauh berbeda versinya dengan yang di dunia nyata guys. Bahkan temanya juga sama guys, yaitu tentang penjajahan guys. Jadi kalau di versi game Mobile Legends-nya, di situ dikatakan bahwa negerinya lapu-lapu itu dijajah oleh bangsa Monian guys, alias Monian Empire guys. Sedangkan versi aslinya guys, alias di dunia nyata, menceritakan tentang sejarah perlawanan bangsa Filipina melawan kolonialisme bangsa Spanyol. Jadi kita akan ulas sedikit tentang sejarah masuknya Islam di negeri Filipina ini guys, biar nyambung dengan cerita lapu-lapunya guys. Oke. Pertama-tama di sini kita nggak membahas tentang sejarah terbentuknya negara Filipina ya guys ya, karena di sini kita fokusnya pada cerita tentang lapu-lapu guys. Oke. Ada yang bilang bahwa Islam itu masuk ke negeri Filipina ini pada abad ke-13 guys. Ada juga yang bilang abad 14 guys. Oke. Hampir mirip ceritanya dengan di Indonesia guys, karena waktu itu Nusantara juga jadi jalur perdagangan guys. Jadi banyak pedagang-pedagang yang dari luar negeri berdagang di bumi Nusantara ini guys, termasuk Filipina guys. Lewat jalur perdagangan inilah Islam disebarkan guys. Yang nyebarinnya juga macam-macam guys. Ada yang dari pedagang Arab, India, bahkan Melayu guys, termasuk bangsa-bangsa dari Asia Tenggara yang lainnya. Islam itu disebarkan pertama kali di Filipina di daerah Kepulauan Sulu guys. Kepulauan Sulu itu sendiri kamu bisa lihat di tanda merah gambar peta ini guys. Oke. Kita zoom ke area yang berwarna merah guys ya. Oke. Oke, inilah yang disebut dengan Kepulauan Sulu guys. Sekarang Kepulauan Sulu terpecah menjadi 3 negara guys, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Filipina guys. Nah dari sini awal mula penyebaran agama Islam di Filipina guys. Ada juga teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke negeri Filipina ini sekitar tahun 1300-an guys. Diperkirakan juga sekitar tahun 1380-an penyebaran Islam dimulai dari Kepulauan Sulu dan terus menyebar sampai ke Mindanao guys. Hingga pada abad ke-15, tepatnya 17 November tahun 1405, berdirilah Kesultanan Islam yang bernama Kesultanan Sulu guys. Letaknya ada di bagian selatannya Filipina yang pertama kali memeluk agama Islam, yaitu Kepulauan Sulu guys. Oke.
Lalu pada tahun 1520 akhirnya muncul dan berdiri lagi Kesultanan Melayu Islam guys di daerah Mindanao. Nama kesultanannya adalah Kesultanan Maguindanao guys. Tepatnya di sini guys lokasinya guys. Berkat kedua kesultanan ini pengaruh Islam di Filipina itu jadi semakin kuat guys. Mungkin kalau kamu belum tahu, makna sultan dalam bahasa Arab guys, artinya kekuatan atau wewenang, atau bisa disebut dengan otoritas guys. Menurut Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, dalam konteks Nusantara, makna sultan dalam bahasa lokal berarti pimpinan yang ditolong oleh rakyat. Jadi keinget nih sama kata Uchiha Itachi, yang ini nih, ingatlah jika kamu menjadi Hokage, bukan berarti semua orang akan mengakuimu, tapi jika semua orang mengakuimu, itulah Hokage yang sebenarnya. Nah, agak mirip kan? Oh. Jadi gini, ketika masyarakat di Kepulauan Sulu dan Mindanao menerima ajaran Islam, mereka semuanya jadi berkumpul dan bersepakat untuk mendirikan kesultanan guys. Dan yang menjadi sultan atau pimpinannya di sini adalah orang yang otoritasnya justru lahir dari kepercayaan masyarakat. Nah, secara tidak langsung mereka sudah menerapkan apa yang sudah terkandung pada Quran Surah Al-Imran ayat 159 guys. Seperti berlaku lemah lembut, memaafkan, serta bermusyawarah guys. Lalu membulatkan tekad dan bertawakal kepada Allah. Oke, penyebaran Islamnya masih berlanjut. Hingga pada akhirnya Islam sampai di Pulau Mactan guys, melalui jalur perdagangan juga. Jadi di pulau inilah tempat tinggalnya lapu-lapu guys. Cerita selanjutnya akan dilanjutkan di part 2 ya guys. Terima kasih sebelumnya karena sudah mau nonton tanpa skip ya guys. Mudah-mudahan informasi yang ada di video ini bermanfaat ya. Nantikan part 2-nya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.